Bagaimana Epstein menjerat mangsa dari luar negeri menggunakan iming-iming visa pelajar. Guys, kalau kita dengar ya kasus Jeffrey Epstein itu, kebanyakan orang-orang langsung ingat soal pulau pribadinya atau daftar nama-nama orang berpengaruh yang ada di sekitar dia. Tapi yang jarang dibahas secara detail adalah bagaimana dia menggunakan visa pelajar sebagai alat kontrol. Jadi Departemen Kehakiman Amerika itu merilis jutaan dokumen, di dalamnya ada email-email yang membahas formulir I-20. Ini bukan dokumen sembarangan guys, jadi I-20 itu adalah formulir resmi yang dikeluarkan sekolah atau universitas di Amerika untuk mahasiswa asing, supaya mereka bisa mengurus visa pelajar mereka. Tanpa I-20 ini, visa tidak akan keluar. Jadi di tahun 2011 ada email yang dikirim ke Epstein dari seseorang yang ngaku sudah mengajukan aplikasi palsu ke institusi pendidikan di Amerika Serikat. Jadi rencananya mereka akan masuk dulu ke Amerika, lalu membatalkan pendaftaran setelah tiba di Amerika. Artinya, status pelajar dipakai sebagai pintu masuk doang. Terus, 2 tahun kemudian, pada 2013, Epstein menulis email. Apakah ada sekolah di St. Thomas yang bisa mengeluarkan I-20 untuk seorang perempuan yang sering berada di pulau itu? Jadi, St. Thomas lokasinya hanya sekitar 3 mil laut dari pulau pribadinya, Little St. James. Artinya jelas guys, visa pelajar bukan untuk pendidikan. Itu alat agar seseorang bisa tinggal dekat dengan dia secara legal. 6 hari sebelum dia ditangkap pada Juli 2019, Epstein bahkan menyuruh seseorang menunggu di Kiev. Jangan terbang ke Karibia dulu ya, katanya. Kenapa? Karena visa pelajarmu baru aktif bulan Agustus. Dia paham betul aturan imigrasi. Dia tahu kapan bisa masuk dan kapan belum boleh masuk. Bahkan dia juga mencoba memotong jalur. Salah satunya dengan menghubungi University of Virgin Islands, menanyakan apakah calon mahasiswa bisa mendapatkan I-20 hanya dengan mengambil kelas ESL. Kita tahu dia menyumbang ke berbagai universitas lewat yayasannya. Dalam berbagai email, dia juga berdiskusi soal pembayaran uang kuliah. Ada satu pertukaran email yang menunjukkan seseorang perempuan berharap Epstein membayarkan uang kuliahnya di University of California, Berkeley. Tapi ada syarat yang tidak tertulis. Dia minta merekrut perempuan muda untuk Epstein. Dan ketika kandidat yang dikirim dianggap terlalu tua, Epstein-nya marah. Media seperti Wall Street Journal juga mewawancarai beberapa orang. Mereka menjelaskan pola yang sama. Jadi tawaran masuk universitas, dapat beasiswa, bantuan untuk gaya hidup mereka, semua terlihat sah, terlihat legal. Salah satu korban mengungkap bagaimana dia dijanjikan beasiswa School of Visual Arts di New York. Katanya tanpa syarat. Kenyataannya tidak begitu. Selain mengalami pelecehan, beasiswa itu dicabut ketika dia tidak lagi menuruti keinginan si Epstein ini. Skemanya sederhana, tapi ini efektif banget. Visa pelajar memberi status hukum memberikan ketergantungan. Nah, ketergantungan memberikan kontrol. Dan sampai sekarang, menurut laporan The Guardian, banyak dokumen yang masih disensor berat. Kita mungkin tidak pernah tahu berapa banyak visa palsu atau manipulatif yang benar-benar diterbitkan. Yang jelas ini bukan sekedar kejahatan individu, ini eksploitasi sistem. Jadi guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya.